Oke, teman-teman aku persilahkan untuk saat teduh secara pribadi. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, sungguh berterima kasih untuk penyertaan-Mu hingga pada hari ini ya Bapa. Terima kasih kalau Engkau telah mempertemukan kami secara virtual ya Tuhan di Google Meet ini. Sekarang kami mau beribadah, kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau yang memberkati, Kau yang membuka hati pikiran kami ya Tuhan, agar kami menikmati ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir, dan biarlah Kau yang memberkati agar sinyal dapat berjalan dengan baik ya Tuhan, agar semuanya juga bisa menikmati firman dengan baik tanpa ada hambatan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Oke, halo teman-teman yang baru bergabung. Sekarang kita akan mendengarkan lagu. Oh ya, sebelum itu kita teman-teman bisa lihat rules-nya. Yang pertama, mute microphone teman-teman. Walaupun nanti ada lagu, teman-teman tetap diminta untuk mute. Begitu juga untuk videonya juga bisa dimatikan untuk teman-teman. Terus tidak menekan mute pembicara selama khotbah berlangsung. Tidak menekan present now, karena akan mempengaruhi penampilan PowerPoint. Terus teman-teman boleh pin kontak Riando, Simeon, Daniel, karena dia yang menampilkan PPT-nya. Nanti juga bisa dipin pembicaranya. Terus yang terakhir, jika ada pertanyaan pada akhir khotbah, hidupkan mic dan kamera, atau boleh tulis di kolom chat. Nah, itu ya teman-teman rules-nya. Sekarang kita mau dengerin lagu pembuka sekaligus lagu memasuki firman yang akan dibawakan oleh Bang Bona. Pada Bang Bona dipersilahkan. Mungkin bisa slide-nya. Ya, mari teman-teman kita menyiapkan hati kita dengan menyanyikan Allah dulu. Banyak sekarang yang tak dapat dimengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Sekarang yang kutimpan dalam hati, yang satu yang terjadi tanpa alam alam yang kita hadapi, kita akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri. Allah mengerti. Kembalikan kepada Jessica. Oke, makasih Bang Bona untuk lagunya. Ya benar teman-teman, seperti lagu yang tadi dibawain oleh Bang Bona, Allah itu peduli sama kita, walaupun mungkin kadang kita susah buat sadar kalau Allah itu ada di sisi kita, apalagi di saat-saat sekarang kita nggak bisa kemana-mana. Nah, untuk itu kita mau dengar lebih lanjut lagi gimana sih caranya untuk ngatasin tekanan-tekanan yang ada. Kita bakal dengerin dari sisi psikologinya nih oleh pakarnya langsung yang akan dibawakan oleh
Kak Esther Widi. Kepada Kak Esther dipersilahkan. Ya, halo semua, selamat sore. Bisa dengar suara saya ya? Bisa Kak, bisa. Oke. Bisa Kak. Teman-teman siswa dan juga TPS, siapa lagi yang ada nih? Ada stafnya juga ya. Mari kita berdoa dulu sebelumnya untuk kita memulai acara kegiatan perenungan firman Tuhan, dan juga nanti di ujung juga akan dibantu oleh Kak Jessica untuk tanya jawab ya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang maha baik, Allah yang memiliki dan menguasai isi bumi, seluruh dunia. Kami datang kepadamu pada sore hari ini, bersyukur kalau Tuhan terus boleh menolong kami. Hingga saat ini, kalau sebentar kami juga dalam persekutuan ini akan merenungkan kebenaran firman-Mu, biarlah Allah Bapa yang boleh tolong melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami sungguh-sungguh boleh mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, teman-teman, sebentar ya. Saya mau present dulu. Ya, oke. Nah, kelihatan ya teman-teman ya. Kelihatan, Kak. Ya, ya ini perkenalan sedikit dulu. Tapi sebenarnya saya udah pernah sih dulu, entah berapa tahun yang lalu ya, saya lupa tuh. Saya pernah ke tempat kalian ya, Bogor Students Fellowship tuh. Cibinong bukan ya lokasinya? Betul, Kak. Kayaknya Cibinong ya. Waktu itu saya pernah datang, tapi saya lupa kapan, udah lama banget. Saya bawain tentang Beyond High School. Nah, ini saya datang lagi secara online. Jadi ada bagusnya juga ya, pandemi COVID. Jadi saya tetap bisa ketemu kalian untuk ngasih materi secara online. Kalau tatap muka jangan-jangan malah nggak bisa ya, karena dari rumah saya ke Cibinong itu jaraknya bisa lebih dari 50 kilo gitu. Jadi itu PR banget gitu ya untuk pergi dari rumah saya ke tempat kalian. Ya, segala sesuatu pasti ada plus minus ya, dipersepsikan oleh kita. Nah, jadi ceritanya nanti saya coba mau menyampaikan secara singkat. Nanti kalau ada yang masih kurang jelas, teman-teman siapapun itu yang ikut di kegiatan ini atau di acara ini, boleh nanya, nggak harus siswa sih. TPS juga boleh ikutan nanya sih kalau menurut saya. Jadi nanti bisa bagiin ke adik-adik yang dibina ya, entah itu lewat kelompok kecil maupun nanti lewat bimbingan di sekolah-sekolah nanti kalau sudah selesai kegiatan ini. Ya, jadi nanti kita coba kenali situasi dan stresnya seperti apa sih. Kalau memang dipersepsikan itu sebagai suatu stres, kemudian mengelola stres itu gimana sih? Karena stres itu sesuatu yang semua orang bisa jadi mengalaminya gitu ya. Dan ada satu hal yang bisa dimiliki oleh kita semua dalam kondisi sekarang dan juga kondisi-kondisi lainnya sih, nggak harus nungguin pandemi COVID sih, yaitu bagaimana menjadi orang yang optimis. Nah, teman-teman, ini aksesnya ternyata pakai HP ya. Kayaknya pakai HP ya. Nah, teman-teman coba, saya mau bikin mini survei buat teman-teman. Teman-teman, ini ada link, ada barcode, mana yang paling gampang? Kalau yang mau paling gampang, sebenarnya teman-teman coba buka menti.com, kemudian masukin kodenya 5266699. Sekali lagi, coba ke browser kalian, ketik menti.com, kemudian nanti masukkan kodenya 5266699. Teman-teman tolong jawab dulu satu pertanyaan dari saya ya, tentang bagaimana kan kamu menilai kondisi kamu saat ini, setidaknya 1 minggu terakhir. Bisa ya? Ini saya stop sharing dulu. Ingat ya kodenya ya, 5266699. Oke? Oke, sebentar. Saya mau pindah dulu. Silakan teman-teman jawab. 52, ya, thank you ya, sudah ditaruh di chat. 5266699.
Ya, oke. Kelihatan ya yang ini ya, oke. Bagaimana kamu menilai kondisimu dalam 1 minggu terakhir? Ini dijawab dulu ya. Ada lagi yang masih mau jawab? Kita berapa orang sih ini sekarang totalnya? Ini baru 5 orang yang jawab. Silakan teman-teman, saya masih tunggu. Mungkin sekitar 2 menit ya. Ada kendala kah teman-teman tuh akses? Oke, 6 orang. Ya, jadi ada 4 hal yang saya tanya tentang kondisi teman-teman dalam 1 minggu terakhir. Bagaimana sekolah online kalian? Kalau yang mahasiswa mungkin yang PPS gitu ya, ya kuliah berarti ya. Kecuali kalau kerja ya, berarti kerja di rumah gitu ya. WFH gitu, work from home. Terus interaksi dengan keluarga bagaimana? Mungkin ada yang nggak satu rumah dengan keluarganya barangkali, atau bagaimana, saya kurang tahu kondisi teman-teman. Bagaimana interaksi dengan teman-temannya sendiri, barangkali kalian berinteraksi dengan teman, itu kan nggak bisa tatap muka. Nah, lewat online misalnya, nah itu rasanya gimana menurut kalian? Hobi, saya nggak tahu hobi kalian, mungkin kayak Bang Bona tadi, main gitar sambil nyanyi, boleh aja gitu. Selama 1 minggu terakhir ini gimana kalian melakukan hobi? Apakah kalian merasa sangat nyaman atau justru sangat tertekan? Oke, 12 orang. Jessica, boleh saya diinfo kita berapa orang ya di luar 17 ya tadi ya kalau nggak salah. Ada 20, Kak. Oh, udah 20. Di luar, kalau di luar saya sama Bang Beni mungkin jadi sekitar 18 ya. Iya. Bang Beni sama saya nggak usah jawab dulu deh. Ya, Bang. Ada lagi, kalau memang ada kendala untuk bisa akses, oke, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa tetap menikmati lewat sharing screen yang saya lakukan. Wah, ini udah mulai kelihatan sedikit ya, ada perbedaan-perbedaan. Akankah kita bertambah menjadi 13 yang mengisi atau stop di 12? Ya, sementara ini ya mungkin kalau ada yang masih mau ngisi boleh aja. Teman-teman bisa lihat ya di layar teman-teman tuh, saat ini posisi sekolah online dalam 1 minggu terakhir itu memang sudah menyumbangkan rasa tertekan yang paling tinggi dibandingkan dengan 4 aktivitas lainnya. Ya, jadi sudah nilainya itu 2,8 rasa tertekannya, walaupun belum nyampe di level merasa sangat tertekan gitu ya. Jadi kalau makin ke kanan mendekati garis yang di sebelah kanan berarti itu rasa tertekannya udah tinggi banget gitu ya. Sementara interaksi dengan keluarga ternyata justru di rasa tertekannya malah ini lu agak lah ya, nggak terlalu sih sebenarnya, masih bisa ya berjalin relasi dengan keluarga walaupun sudah mulai ada rasa tertekan. Interaksi dengan teman juga nggak jauh beda, tapi kalau hobi sejauh ini lancar jaya ya, nyaman-nyaman aja ya kelihatannya ya, kalau lihat angkanya yang lebih paling rendah di antara yang lain, berarti memang hobi itu sudah zona nyamannya teman-teman gitu ya. Oke, 14 orang yang ngisi. Apakah akan bertambah? Ya. Oke, kalau sudah, mungkin di stop dulu. Yes, ya, ya. Saya stop dulu ya, teman-teman. Mungkin stop ngisi dulu. Saya mau balik lagi ke sini. Boleh saya dapat komen dari 1 orang aja. Itu sekolah online yang bikin teman-teman agak merasa tertekan apa ya di sekolah online? Karena yang paling tinggi itu sejauh ini tuh yang sekolah online, yang lainnya nggak terlalu sih. Ada teman-teman boleh di unmute kalau mau ngomong. Saya agak bingung nih mana yang siswa mana yang bukan gitu. Kalau nggak dipandu deh sama kakak TPS-nya atau tadi MC-nya Jessica. Saya mau. Hendy, Kak. Hendy. Oh iya, Hendy.
Ya, betul. Oke, apa sih sekolah online yang bikin kamu agak-agak tertekan? Apanya ya? Tugasnya berat. Oh, oke. Apakah guru mengajar secara online? Jadi memang ada tetap pengajaran dilakukan dengan segala metode yang dilakukan, atau memang hanya sekedar ngasih tugas? Oh, ngasih tugas doang nih kayaknya, banyak tugas. Menurut kalian tugasnya lebih banyak waktu lagi kayak begini, lagi pandemi sekarang, atau sebelum lagi pandemi? Jadi sebelum ada pandemi juga udah banyak tugas sebenarnya gitu. Mana yang lebih banyak? Sama aja atau lebih banyak yang sekarang? Boleh diinfo lewat chat juga boleh. Sama aja, oke. Oke, sama aja. Oke, coba ya sebentar. Nah, kalau gitu kalian masih setelah ada pandemi, Kak. Oh, jawaban Ade. Iya, iya, oke, thank you. Iya, saya ini dosen di BINUS. Jadi mahasiswa saya juga cerita sih, ngadu gitu sama saya ceritanya. Mungkin ngaduin saya juga. Dia bilang, "Kenapa sih kuliah kok kenapa jadi banyak tugasnya, bukannya harusnya sama aja ya, Bu?" Nah, memang begitu mahasiswa sudah mulai ada yang komplain, saya mulai evaluasi tuh. Ya akhirnya memang ketika masa pandemi saya jadi lebih banyak bikin video pembelajaran daripada sebelumnya gitu ya. Karena untuk menggantikan kalau mahasiswa saya itu masuk kelas gitu. Jadi saya harus cari metode lain gitu. Oke, teman-teman masih di Mentimeter ya. Coba deh teman-teman bisa geser ke pertanyaan berikutnya nggak? Di Mentimeter. Sebenarnya itu ada pertanyaan yang kedua gitu. Jadi sebentar ya, saya coba share. Semoga teman-teman tetap bisa apa namanya, tetap bisa ke ini ya, bener ya. Oh tugasnya berat, oke. Teman-teman bisa lihat yang saya share. Masih bisa di menti.com, jadi teman-teman menti.com ke kode 5266699 yang tadi, coba teman-teman tuliskan dalam satu kata aja, bagaimana perasaanmu terhadap situasi pandemi COVID-19 ini. Satu kata aja, tapi teman-teman boleh berkali-kali nanti ngisinya. Jadi terserah mau 5 kali, mau 3 kali, mau sekali, 2 kali, silakan. Satu kata untuk menggambarkan sebenarnya perasaanmu tentang situasi pandemi ini apa. Oke, udah mulai keluar. Saya tunggu ya. Oh, yang paling gede bosen, sedih, lelah. Wah, oke. Kalau ini siapa aja boleh share ya. Sorry, boleh ngisi ya. Bang B ini juga boleh ngisi sih, Bang. Gak apa-apa, nyobain. Oke, keren. Nah, ini beda sendiri nih. Yang lain bilang males, oh ada yang senang. Oke. Nah, ini udah ada dua kubu ya. Senang keren, kemudian bosen, lelah, sedih banyak juga ya. Takut, bingung, rebahan, terikat. Iya ya. Bayang sih, jenuh ya. Makin gede hurufnya, berarti itu yang paling banyak dilaporkan oleh orang-orang yang mengisi. Apa aja deh yang teman-teman rasain, boleh ngisi lebih dari sekali. Oke, si bosan dan bosan itu sama menduduki tempat tertinggi. Sedih senang nih dua hal yang berbeda, tetapi menduduki urutan berikutnya yang juga sama kuatnya. Ini menarik ya. Ada yang bahagia, terbatas, oke. Ya karena mungkin nggak bisa kemana-mana itu ya, bingung, nggak tahu lagi mau ngapain barangkali. Ada yang stres, gelisah, males, ya bawaannya juga jadinya kayak di rumah aja, kayak nggak ada kehidupan yang lain gitu ya, gabut. Baiklah, menarik nih. Oke, sip, kalau begitu kayaknya selalu berhenti di angka 14 nih.
Oke, teman-teman. Nah, sama kayak tadi, saya juga ingin tanya, apa yang bikin kamu senang justru? Tadi ada yang jawab senang, keren, bahagia. Itu berbeda dengan teman-teman yang lainnya jawabannya. Boleh satu orang ngomong gitu ya, di unmute aja. Apa sih yang bikin kamu senang masa pandemi ini? Ada? Yang ini kalian boleh ngomong kok, di unmute. Karena bisa rebahan terus. Wah, Hendy lo rebahan terus nggak ngapa-ngapain dong. Kamu kelas berapa ya, Hendy? Hendy kelas berapa sih? Lulusan COVID. Oke, baru mau lulus SMA ya berarti ya. Keren, soalnya apa tadi muncul banyak orang-orang baik. Oke, ya. Banyak muncul orang-orang baik yang mau berbagi karena peristiwa ini. Ya, menarik sih, betul juga ya, Andre. Oke, sementara yang merasa jenuh, bosan, boleh tahu? Oke, banyak donasi. Yang tadi melaporkan bilang, aduh bosan gitu ya, bosan, jenuh gitu. Itu kenapa ya? Maksudnya bosannya kenapa gitu? Nggak bisa keluar ya karena bosan ya? Boleh silakan ada yang mau share yang merasa perasaannya itu justru malah jadi bosan, jenuh, apa tadi pokoknya banyak sekali deh kalau di sini ya di Mentimeter saya gitu, lelah, sedih, bahkan galau, terikat. Nah itu kenapa ya? Apa yang kamu karena nggak bisa ketemu teman, oke, nggak bisa ketemu calon pacar juga kali ya. Oh ya, bosen karena ya tugasnya terlalu banyak ya, atau banyak udah cuma di rumah aja ngerjain tugas gitu ya, masih mending kalau misalnya tugasnya banyak bisa keluar-keluar ya, Hendy ya. Ini udah tugasnya banyak di rumah aja. Pasti bosen banget. Ya betul, nggak bisa ketemu doi ya. Lagi yang biasanya jalan-jalan nggak bisa jalan-jalan, paling cuma jalan-jalan ke kamar mandi sama kamar gitu ya, itu jaraknya paling cuma 2-3 meter tuh, senggolan sama adik kakak di rumah gitu ya. Oke, ya. Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan saya. Jadi akhirnya begini, stres atau kebosanan, kejenuhan yang kita alami kemungkinan besar itu tidak melulu langsung kepada COVID-nya, tetapi karena apa yang terjadi akibat COVID-nya gitu. Misalnya gini, ada kondisi ini mengubah sejumlah besar kebiasaan kalian, itu yang membuat kalian merasa jenuh. Yang biasanya jalan-jalan bisa pergi mungkin yang TPS gitu ya, kan pelayanan keluar itu kan kadang bikin semangat juga ya, jadi nggak di kos atau di rumah aja, atau nggak ngurusin kerjaan kampus aja gitu ya. Nah, tapi begitu masa pandemi ini, segala sesuatunya ada perubahan. Ya, perubahan karena memang tuntutannya meminta kita untuk harus stay at home gitu. Nah, itu pasti akan membuat perubahan, dan biasanya ada beberapa orang yang merasa bahwa perubahan itu nggak asik gitu. Justru mengganggu stabilitas seseorang. Nah, sekarang coba kita mau lanjut ke berikutnya. Nih. Nah, saya sebetulnya nggak terlalu tahu persis kondisi kalian kayak apa. Karena begini nih, kalau orang dewasa memang kebanyakan merasa tertekan karena faktor ekonomi. Salah satu yang membuat mereka merasa tertekan dalam COVID ini adalah faktor ekonominya. Ada beberapa orang dewasa yang bekerja, itu pendapatannya semakin berkurang, atau juga merasa sangat tertekan dengan barangkali ada efek, yaitu pemutusan hubungan kerja dan seterusnya. Tapi untuk level remaja atau anak-anak, beberapa justru merasa bahwa pandemi ini mengubah kebiasaan yang tadi, kebiasaan bahwa saya bisa tidur lebih nyaman, ini jadi nggak nyaman karena kepikiran tugas, atau
Malah sebaliknya kayak anak saya yang paling kecil, dia rada-rada seneng juga pandemi, karena dia nggak perlu ke sekolah tiap hari, walaupun dia males juga ngerjain tugas sekolah online-nya, dan dia ngerasa bisa mengerjakan tugas sekolah yang break-nya lebih banyak daripada ketika dia di sekolah. Kalau di sekolah kan jam istirahatnya cuman berapa kali tuh. Kalau anak saya masih SD, jam istirahatnya 2 kali, cepet. Kalau di rumah, dia bisa ngatur, bisa negosiasi sama saya. Jam istirahatnya bisa banyak banget gitu. Jadi dia bisa nyicil kerjaan sekolahnya. Jadi ya itu semua adalah masalah persepsi. Bagaimana kita memandang satu peristiwa, ada yang kayak tadi lah di Mentimeter tadi, ada yang seneng, bahagia, keren, dengan alasannya masing-masing, ada yang bilang, aduh bosen, mati gaya, itu dan seterusnya. Nah, mari kita sama-sama buka Mazmur 121. Kalau teman-teman tidak punya Alkitab, atau tidak ada Alkitab tersedia di dekat kalian, saya udah catat ayatnya sebenarnya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Nah, saya minta teman-teman untuk sama-sama membaca membaca ayat ini bersama-sama di unmute aja, tapi sama-sama dibaca ya. Jadi saya bacakan untuk teman-teman juga ikutan baca. Tuhan penjaga Israel, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, menjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, teman-teman, di dalam Mazmur 121 ini, penulis Mazmur mungkin kondisinya barangkali nggak jauh beda dengan teman-teman, atau mungkin agak mirip juga dengan kondisi papa mama yang barangkali mengalami kesulitan akibat kondisi unik. Ya, saya mengatakan ini bukan bencana, tapi ini unik. Ya, nanti saya sampaikan kenapa saya bilangnya unik gitu ya. Dan ketika pemazmur merasa tertekan dengan kondisi yang unik ini, dia sedang berdialog dengan dirinya sendiri dan juga dengan Tuhan. Sebenarnya kalau saya lagi begini, pertolongan saya dari mana gitu ya. Ini sebenarnya satu mazmur yang ingin menyatakan tentang bagaimana keyakinan seorang Raja Daud terhadap Tuhan yang sebetulnya selalu menjaga dirinya dalam kondisi apapun. Ya, teman-teman bisa perhatikan nih, nah saya beri highlight ya, tentang betapa kata penjaga dan menjaga itu betul-betul diulang ya, hampir di semua ayat, bahwa penjagamu tidak akan terlelap, dan itu diyakini oleh pemazmur karena dia melihat ketika dia merasa tertekan, dia yakin kok kalau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu pasti akan sanggup untuk menjagai kita manusia. Dikatakan di sini dalam kata kerjanya tidak akan terlelap, kemudian dia akan jaga kita, dia akan menaungi kita, dan dia akan membuat supaya dalam naungannya itu, dia akan membuat supaya matahari tidak menyakiti kita, demikian juga dengan bulan. Tuhan juga menjaga dalam segala kecelakaan nyawa kita. Jadi betul-betul ingin mengatakan kecil, besar, atau apapun yang kita lakukan itu tidak luput dari penjagaan Tuhan. Malah dikatakan tadi dengan sangat kuatnya di ayat 4, tidak terlelap dan tidak tertidur menjaga Israel. Nah, ini penting banget dipegang buat kita semua ketika kita merasa ada sesuatu yang kayaknya mungkin lelah, bosan, atau udah mulai pada titik nadir. Ayat-ayat semacam ini bisa menghibur kita sebenarnya. Nah, teman-teman, satu sisi saya juga kembali lagi saya berpikir bahwa betulkah teman-teman sebetulnya merasa tertekan dengan COVID ini? COVID-nya atau karena kebiasaannya teman-teman? Nah, itu juga perlu untuk dipikirkan. Kalau masalah kebiasaan, teman-teman, manusia sebetulnya punya kapasitas untuk adaptasi. Jadi teman-teman bisa untuk melakukan proses adaptasi terhadap perubahan yang terjadi, ya. Nah, di antara teman-teman adakah yang tidak pernah merasa stres?
Daud juga merasa stres. Nah, saya rasa nggak ada orang yang tidak pernah merasa stres. Di dalam konsep psikologi, semua orang itu pasti pernah mengalami stres dan akan mengalami stres. Jadi yang salah sebetulnya bukan stresnya, tapi bagaimana kita bisa mengelola stresnya, itu yang perlu diperhatikan. Ya, kalaupun pandemi ini berlalu, COVID-nya udah selesai, udah bersih, tingkat kesembuhannya semakin tinggi, tidak ada lagi kasus baru, apakah berarti bisa menjamin bahwa kita tidak stres? Orang sebelum COVID aja kita udah stres juga kan? Dengan segala tugas sekolah, dengan segala pertemanan kita, doain orang nggak jadi-jadi, misalnya ngecek gebetan di samber orang, misalnya itu aja udah bikin stres. Tiap pagi mau pakai baju yang gimana, mana kos kaki saya, aduh itu udah ribet banget, mana kelengkapan sekolah, buku saya ketinggalan, aduh itu kayaknya udah bikin stres banget ya. Ini angkot kok jalannya lambat banget, sementara saya udah telat. Nah, semuanya bikin stres gitu ya. Jadi ya sebelum COVID pun kita sudah stres, saat COVID kita memang juga stres, nanti setelah COVID juga pasti akan ada stresnya dengan segala situasinya sendiri gitu ya. Jadi memang nggak ada jaminan bahwa stres ini akan berlalu. Tapi seperti kata Daud tadi, kalau saya merasa penat, kemanakah aku akan mencari pertolongan? Ya melayangkan pandangan kepada Tuhan, itu yang dibilang oleh pemazmur ya. Jadi normal nggak saya kalau saya merasa tertekan? Atau normalkah stres itu? Ya, itu normal. Semua manusia selama dia masih hidup ya dia akan mengalami stres gitu ya. Sekali lagi, yang perlu diperhatikan adalah mengelola stresnya, bukan menyalahkan kenapa stres harus ada gitu ya. Dan setiap orang bisa memandang stres secara subjektif. Ada hal yang kayak tadi aja, masa pandemi ini kalian bagaimana merasakan perasaan kalian? Ada dua kubu kan, tadi ada yang bilang bahagia, ada yang merasa keren, ada yang bilang seneng, sementara di titik lain ada yang bilang, wah ini bosenin banget, jenuh banget, terikat banget gitu. Artinya ya itu semua subjektif. Bagaimana cara kita memandang suatu hal yang menimpa kita, itu dia. Nih, stres itu sebetulnya respon kita terhadap sumber stres yang datang gitu ya. Dan tiap orang bisa beda-beda. Mungkin bisa saja kita sama-sama merasa stres, tapi levelnya beda antara saya sama kalian. Atau bisa juga kayak tadi, saya merasa stres ketika harus bangun pagi-pagi, sementara ada orang yang justru nggak masalah harus bangun pagi-pagi, malah senang kalau bangun pagi-pagi, daripada bangun kesiangan kepalanya pusing gitu ya. Jadi, sekali lagi, ini masalah di orangnya sebenarnya ya, bagaimana kita melihat, menyikapi, mempersepsikan sesuatu, memiliki paradigma tentang apa yang sedang kita lalui atau sedang jalani. Ya, jadi ini sesuatu yang normal. Nah, sekarang teman-teman boleh coba deteksi sebenarnya yang jadi stresor kamu tuh apa sih? Kalau berdasarkan konsep-konsep psikologi, biasanya dibagi ada 4. Ini dia. Di dalam pekerjaan, buat yang sedang bekerja, atau kuliah dan sekolah, buat yang masih mengenyam pendidikan. Bisa saja sekolah kayak tadi, dalam pertanyaan saya di depan, ternyata yang lebih tinggi perasaan tertekannya adalah terkait dengan sekolah online. Jadi bukan dengan hobi gitu. Ya mungkin karena hobi sesuatu yang menyenangkan, yang fun biasanya yang orang lakukan di saat waktu luang, mengisi kekosongan, justru itu level stresnya paling rendah. Terus yang kedua, keluarga. Bisa saja selama sebelum COVID berlangsung, kalau kamu lagi di sekolah, mungkin kamu merasa nyaman karena kamu nggak ketemu dulu beberapa jam dengan mama. Mungkin mamamu sering banget pidato kenegaraan, alias sering banget ngomel, jadi kamu mungkin agak-agak gitu ya. Begitu COVID ini, aduh mak, ini tiap hari ketemu mama ya, mungkin selalu bikin pidato yang ganti-ganti topiknya gitu. Atau mungkin kamu menyaksikan keluarga yang konflik sebelum COVID, mungkin kamu bisa tuh menghindari konflik keluarga. Tapi begitu COVID begini, kalian semua ngumpul dan keluarga kalian mungkin punya pola komunikasi yang kurang terlalu baik, sehingga akhirnya hampir tiap hari mengalami konflik dengan keluarga. Memang dalam banyak data dilaporkan, pada saat pandemi ini justru konflik keluarga menjadi tinggi dan meningkat, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Ya, itu biasanya bukan karena pandeminya, tapi karena memang dari awal keluarga tidak memiliki pola komunikasi yang baik.
Sehingga akhirnya ketika mereka harus bertemu selalu 24 jam 7 hari seminggu, mereka tidak punya keterampilan untuk memanage relasi yang baik satu sama lain. Relasi di sini maksudnya yang ketiga adalah relasi yang di luar keluarga, mungkin dengan teman dan seterusnya ya. Jadi kenalan-kenalan kalian. Ya dengan adanya teknologi memang ada yang melaporkan bahwa justru media sosial menjadi penghibur di kala musim kita harus di rumah aja gitu. Lingkungan bisa macam-macam, bisa jadi kota, negara, masyarakat sekitar kita, dan seterusnya ya. Ketentuan-ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah kota setempat misalnya, atau hal-hal lain deh, mungkin neighborhood atau di komplek kalian misalnya melarang untuk melakukan ABCD sehingga itu membuat kalian menambah tingkat stres kalian gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan di dulu, nanti bisa ditanyakan setelah selesai saya paparin ya. Nah, jadi gimana sih kita bisa ngelola stres? Untuk Kak Jessica, tolong saya diingetin ya, di unmute aja suaramu kalau ternyata waktu saya misalnya kurang berapa menit lagi gitu. Oke, Nah, Kak. ya thank you. Nah, bagaimana sih kita mengelola stres? Sebenarnya saya tidak akan memberikan tips yang sangat teknis karena sebetulnya mengelola stres itu setiap orang bisa unik dan khas. Yang saya berikan adalah generiknya. Jadi modal generiknya ini nih ya. Abaikan foto orang ini saya ngambil aja gitu ya, saya nggak kenal siapa orang ini ya. Nah, ada secara konsep sebetulnya ada dua strategi untuk kita bisa melakukan coping. Coping itu maksudnya mengatasi stres gitu ya, atau mengelola stres. Yang pertama adalah problem fokus, yang kedua emotion fokus ya. Nanti saya jelasin dulu, dan biasanya apa yang dilakukan oleh orang nih. Problem fokus itu lebih kepada mainan di kognisi, di pikiran kita. Kalau ketika kita sedang stres, biasanya orang-orang yang menggunakan pendekatan problem fokus, dia cenderung berpikir bagaimana sebaiknya saya mengatasi masalah. Karena biasanya stres itu kan karena ada masalah. Nah, masalahnya itu dicari, sebenarnya masalahnya apa. Nah, cari masalahnya sebenarnya apa. Karena kadang gini, kadang-kadang ketika kita stres, kita tahu sih ini ada sesuatu yang nggak beres, ada yang salah. Tapi kita nggak tahu masalahnya apa. Dan kita mencampur adukan semua masalah kita. Ini gue lagi masalah sama si B. Tiba-tiba nyokap begini. Tiba-tiba uang gue tinggal. Loh, semua dicampur aduk. Akhirnya tuh bikin jadi stres. Nah, itu sebenarnya ya kalau dicampur aduk begitu ya wajar jadi stres. Coba kalau dipilah-pilah. Nah, ini pendekatan problem fokus itu, dia mencoba mencari sebetulnya masalah saya apa sih? Nah, kalau ketika masalahnya udah dicari, baru dia akan memikirkan solusi yang paling bisa saya lakukan apa. Jadi jangan pikiri solusi yang kamu emang nggak bisa lakuin, kecuali kamu memang bisa meminta bantuan dari pihak lain. Kalau nggak bisa, get real aja, be realistic. Jadi lakukan yang paling bisa kamu lakukan. Kalau kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak bisa, kamu merasa harus, justru akan membuat kamu semakin stres. Gitu ya. Jadi memang harus tahu diri dan kenali diri kita. Kemudian kenali juga resource atau sumber-sumber yang bisa kita minta bantuan. Ya. Nah, setelah problem atau di lain problem focus coping, ada juga emotion focus coping. Nah, biasanya ini adalah pendekatan strategi coping di mana kita lebih kepada reaksi emosinya yang ditata. Orang-orang yang sedang stres biasanya juga disertai dengan reaksi emosi, misalnya marah, sedih, muak gitu ya. Dan dia butuh pelampiasan emosinya gitu. Tujuannya adalah untuk menghindari sumber stres. Nah, memang kebanyakan perempuan melakukan hal ini. Ya, emotion focus coping itu boleh untuk kita lakukan. Dan malah disarankan untuk teman-teman melakukannya, terutama di usia yang remaja. Tapi teman-teman jangan hanya berhenti di emotion focus coping. Jangan hanya berhenti di reaksi. Jadi misalnya lagi stres terus akhirnya nangis misalnya, atau curhat misalnya. Boleh, atau misalnya makan. Ada orang yang ketika stres malah jadi makannya banyak banget gitu. Atau jadi tidur melulu gitu misalnya. Ya oke aja sih. Atau misalnya nonton TV semakin banyak, atau dengerin musik gitu yang kencang-kencang. Oke aja. Atau ngomel-ngomel misalnya. Ngomel-ngomel, banting barang, banting pintu, banting duit. Oh enggak ya. Banting tulang enggak juga ya. Nah, ya nggak bisa hanya sampai di situ doang gitu. Teman-teman harus bergerak. Ketika emosi sudah dikeluarkan untuk membuat saya lebih tenang, teman-teman harus bergerak melakukan problem focus coping.
Jadi apa solusi yang harus dilakukan setelah mengenali sebenarnya masalah saya apa sih gitu ya. Nah, emotion focus juga bisa dilakukan secara lebih bijak, misalnya berdiam diri, tidak dulu berkomentar, tidak marah-marah kemana-mana, tidak membuat keputusan, tidak menilai jelek seseorang, diem dulu, ambil tarik nafas 20 detik secara teratur, kemudian baru akhirnya berpikir sebenarnya masalah saya apa, dan kira-kira fokus solusi yang bisa saya lakukan apa. Jadi kedua strategi ini sebenarnya disarankan untuk dilakukan. Jadi bukan untuk dipilih salah satu. Ya, karena kadang-kadang orang yang terlalu terfokus pada problem juga biasanya emosinya ditahan. Jadi memang perlu juga untuk menetralisir emosi yang sedang atau pergolakan emosi yang dirasakannya. Jadi memang ini Lazarus dalam konsep teorinya mengatakan memang sebaiknya kedua hal ini dilakukan gitu ya. Biasanya sih emotion dulu baru problem focus coping. Oke. Nah, ada 3 syarat sebenarnya supaya teman-teman bisa berhasil dalam melakukan pengelolaan stres gitu ya. Yang pertama nanti ini akan banyak saya bahas adalah masalah optimisme. Ya, ini di tengah pandemi semacam ini atau bahkan sebelum pandemi dan nanti setelah pandemi, saya berharap sekali teman-teman bisa punya tetap menumbuhkan optimis. Kemudian komitmen, harus komit ketika sudah memutuskan akan melakukan ABCD sebagai solusi, ya teman-teman harus komit. Ketika teman-teman sedang melampiaskan emosi, ya teman-teman juga harus komit melampiaskan emosinya, nggak perlu mencaci maki orang, ngejelek-jelekin orang, menilai orang macem-macem, bikin keputusan sepihak, marah terus mutusin orang, ya udah kita putus aja. Nah setelah putus nyesel, ya gue jomblo lagi yang ke-30 kalinya. Nah itu yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi komitmen juga penting. Yang terakhir adalah bersyukur. Teman-teman orang yang sedang stres biasanya selalu berpikir bahwa dia orang yang paling malang sedunia. Kasian banget. Dia nggak mikir bahwa jangan-jangan ada orang yang lebih susah kondisinya daripada dia sendiri. Nah ini yang perlu dipikirkan, dipersiapkan teman-teman dalam kondisi stres apapun, sesutris-sutris apapun, teman-teman harus tetap bisa memiliki rasa syukur. Seperti halnya tadi pemazmur di depan. Dia itu dibalik dia tertekannya, dia meyakini bahwa saya punya Tuhan loh yang senantiasa menjaga saya, yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap menjaga Israel. Itu kan semacam ada rasa nyaman, rasa aman dan sangat bersyukur karena dia tidak sendirian menjalani kehidupan yang berat gitu. Seberat apa sih kehidupan kalian sampai akhirnya kalian harus merasa merana gitu. Kalaupun kalian mati meninggalkan dunia ini, toh juga bertemu Tuhan, tapi dengan cara yang betul ya, bukan mengakhiri sendiri hidup kalian. Nah, itu lain ceritanya. Ya. Nah, saya mau bahas secara khusus tentang optimis. Orang yang optimis, menurut konsep yang saya pelajari dari psikologi positif, itu adalah masalah paradigma berpikir, masalah mempersepsikan. Kayak tadi di Mentimeter yang saya kasih ke teman-teman. Teman-teman saya minta untuk menuliskan satu kata tentang perasaan kamu selama COVID-19. Itu aja udah ada 2 kubu besar. Ada orang yang bilang bahagia, keren, dan seterusnya. Ada orang yang mengatakan bosan, jenuh, terikat, dan seterusnya. Artinya apa? Ini adalah masalah persepsi tentang teman-teman melihat satu kondisi. Apakah teman-teman orang yang berpikir half full atau teman-teman berpikir half empty. Half full artinya ketika teman-teman ngelihat gelas yang ada airnya setengah, teman-teman akan berpikir apakah itu setengah penuh atau itu setengah kosong. Nah, orang-orang yang optimis, dia akan mempersepsikan gelas itu sebagai setengah penuh. Sebentar lagi penuh, bukan setengah kosong dan habis begitu. Karena kan di dalam gelas ini kan tetap ada airnya. Memang ada ruang kosong. Nah, orang yang optimis, dia akan fokus kepada isinya, bukan fokus kepada kosongnya, seperti layaknya orang pesimistik. Nah, ini yang teman-teman perlu pikirkan. Jadi, segala sesuatu adalah masalah persepsi. Kamu harus sekolah dari rumah, school from home, atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Bagaimana kamu mempersepsikan tentang hal itu? Nah, silakan kamu menjadi orang yang optimis bahwa, oke, kapan lagi gua sekolah pakai baju rumah, nyantai, nggak perlu rapi-rapi misalnya.
kapan lagi gue ngerjain tugas sekolah yang gue bisa nyambi sambil makan, ngemil. Kalau di sekolah udah dimarahin bu guru, udah ngomel-ngomel dia, sambil ngupil misalnya, sambil gitar-gitar genjreng-genjreng gitu misalnya. Nah, itu sesuatu yang membuat kamu kan tetap bisa bergairah mengerjakan tugas sekolah. Ya, kamu juga bisa sebetulnya diberikan ruang untuk bertanya kepada guru. Asal kamu bisa melihat celahnya. Kalau orang yang optimis, dia akan bisa melihat bahwa, oh iya, ini kan sebenarnya Bu Guru ngomong gini, Pak Guru bilang begini, saya masih bisa loh nanya gitu. Jadi yang bilang, nih gurunya ini cuma ngasih tugas doang. Nah, hati-hati dengan komentar-komentar begitu, justru itu kan membuat kalian semakin stres. Atau mungkin di keluarga, aduh nyokap bokap nih begini-begini aja nih kerjaannya, aduh gue gimana banget gitu. Nah, mari berpikir halful. Nyokap bokap bisa diajak apa ya gitu. Kalau saya sama anak saya kami sih main bareng begitu. Cobain aja atau mulai untuk menawarkan bantuan supaya orang tua juga senang lihat kamu dan akhirnya keluarga menjadi lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Nah, yang berikutnya ini ciri-ciri yang lain ya tentang optimis. Orang optimis akan bilang bahwa every day is a blessing, ya. Jadi setiap hari itu adalah berkat dan dia tidak akan merasa bahwa aduh ini gak enak banget sih hari ini gitu ya. Walaupun hujan, panas dan seterusnya, dia selalu bilang every day is a blessing. I can do something, walaupun itu hal yang kecil, saya masih bisa ngerjain sesuatu. Walaupun mungkin itu kecil dan lamban, tapi we can do something, I can do something. Jadi nggak diem aja. Diem itu kadang-kadang bisa juga sebagai bagian dari frustrasi. Kalau karena stres kita diem sementara untuk mengambil waktu jeda dan menenangkan diri, oke. Tapi kalau saya nggak ngapa-ngapain, akhirnya menjadi orang yang pasif, no. Itu bukan orang yang optimis. Nah, ketika COVID, kita juga orang optimis akan bilang bahwa oh itu akan sementara kok, ya. Kenapa sih COVID ini dibilang situasi yang unik? Tadi saya mengatakan begitu. Karena ada cukup banyak orang yang juga memetik keberuntungan dari kondisi COVID-19 ini. Nggak selalu semua orang merasa dirugikan dengan adanya COVID-19 ini. Teman-teman bisa lihat kan, orang-orang yang bekerja di perusahaan provider telekomunikasi, mereka diuntungkan karena tingkat internet kita tinggi sekali, atau mungkin di kayak Google sekarang gitu, atau Zoom dan seterusnya. Ya, orang-orang di bidang farmasi, obat mereka selalu habis stoknya dan akhirnya harus produksi begitu. Nah, itu kan sesuatu yang positif buat orang tertentu. Memang kita akui ada pihak-pihak tertentu juga yang merasa nggak nyaman dengan adanya COVID, tapi selalu ada jalan keluar. Nah, itu dia orang optimis, karena sifatnya COVID itu sementara. Itu sebenarnya teman-teman perlu punya pikiran-pikiran atau informasi yang positif dalam menyikapi situasi ini. Bagaimana dengan orang yang pesimis? Dia akan bilang kebalikannya. Orang optimis bilang every day is a blessing, orang pesimis dia akan bilang this is my bad day. Ya, itu membuat dia semakin tertekan. I can do nothing, saya nggak bisa apa-apa, yakin. Ya, selalu begitu ngomongnya. Gue nggak bisa nih, gue nggak bisa, selalu ngomongnya nggak bisa. Dan akhirnya bilang bahwa COVID ini nggak ada akhirnya, bencana tiada akhir. No. Ya, jadi, nah ini dia ciri-ciri dari keduanya. Saya berharap teman-teman berjuang untuk menjadi orang yang optimis dengan melalui persepsi dari pikiran teman-teman sendiri gitu. Oke, ini email saya. Saya pikir saya stop dulu sharingnya. Sebentar ya, saya stop sharing. Oke, saya Jess. Ya. Oke, ini saya kembalikan ke Jessica untuk terserah berikutnya apakah langsung tanya jawab atau bagaimana. Saya kembalikan ke Jessica. Oke, jadi kita langsung aja ya Kak ke sesi tanya jawab. Ya, tapi boleh. sebelumnya aku mau kasih tahu lagi nih. Jadi kakak kita yang tadi baru saja memaparkan firman itu Kak Esther, dan dia sudah bekerja sebagai dosen dan sekretaris di jurusan psikologi BINUS University, melayani bagian orang muda, mahasiswa, profesional, dan keluarga, dan juga sudah dikaruniai keluarga dan anak. Oke, jadi itu biodata singkatnya. Teman-teman yang mau nanya boleh langsung speakernya dinyalain lagi, di unmute, terus boleh juga di chat. Kita buka 3 sesi pertanyaan. 1 sesi pertanyaan untuk 3 penanya. Maaf. Silakan.
Ayo boleh teman-teman yang mau nanya. Jangan malu-malu. Ya, saya sambil ngeliatin chat juga ya. Silahkan Kak. Iya. Oke. Apa sih hal-hal yang apa namanya? Ya mungkin sambil nunggu ada yang nanya. Kalau nggak saya yang nanya nih. Kembali. Saya boleh tahu nggak kebiasaan kalian mengatasi jenuh tuh ngapain sih? Tadi kan cukup banyak tuh yang bilang bosan, jenuh gitu ya. Terus ya juga dilaporkan di dalam data survei kecil saya tadi, sekolah online itu juga ini ada yang nanya ya? Oh, oke. Oke, sekolah online itu ternyata menyumbang tingkat nggak nyaman yang paling tinggi di antara 4 bidang yang tadi saya tanyakan. Nah, pertanyaan saya yang pertama, kalau kalian lagi bosan, ngapain biasanya? Nyanyi-nyanyi, main gitar. Ya, kalau bosan. Terus apa lagi yang lain? Ada yang nyanyi-nyanyi, main gitar, ngapain lagi? Kalau kamu ngapain, Jess? Nonton drama Korea dong Kak. Waduh, drakor. Baca buku sama film Korea. Aduh ya. Nah, nggak ada yang nonton wayang orang ya. Didi Kempot. Dengan lagu rohani, oke. Kalau anak sekolah nggak bisa sekolah online, gimana sih kita belajar walaupun gimana sebentar nih saya nggak paham pertanyaannya. Tunggu. Oh, ada yang nanya ya. Iya Kak, dari Kak Delvi. Oh iya. Tapi mungkin nanti saya jawab ya sebentar ya Delvi. Ada lagi yang lain? Oke, baca buku. Oke, rata-rata seperti itu ya. Nggak ada ya yang bosen tuh ngobrol sama mama papanya ya? Nggak ada ya? Ini benar-benar remaja banget ya. Sudah mulai relasi antara orang tua itu berkurang ya. Jadi lebih banyak ke dirinya sendiri dan ke temen ya. Oke, saya mau coba jawab pertanyaannya Delvi ya. Ini udah lari ya pertanyaannya bentar. Mana tadi? Kalau anak-anak sekolah nggak bisa sekolah online, gimana supaya tetap bisa belajar walaupun berbulan-bulan nggak interaksi dengan guru? Delvi boleh di-unmute nggak? Saya mau dengar dulu, ada yang mau saya tanya. Kak Delvi silahkan di-unmute. Ada yang mau saya tanya nih. Ini, ya, halo. Halo, iya Delvi. Saya mau tanya, nggak bisa interaksi itu berarti gurunya hanya ngasih tugas aja ya? Ini sebenarnya kasusnya ini sih, saya kan nelpon adik-adik, ponakan yang di daerah gitu ya. Saya tanya gimana sekolahnya, karena di sana nggak ada, maksudnya internet nggak terlalu salah gitu ya. Terus aku tanya di sana gimana belajarnya, ya nggak pernah belajar gitu, udah dari April kan ya, Maret ya, udah dari Maret sampai sekarang itu yang Oke, ini gimana gitu ya? Tapi bukunya mereka punya ya? Iya, nah gimana supaya, namanya anak-anak ya, saya dulu waktu SMP kan kalau nggak kasih tugas males banget belajar kan. Iya sih. Nah kalinya gimana ya gitu? Memang kalau kayak gini, mau nggak mau peran orang dewasa yang ada di rumahnya harus apa namanya, harus bergerak begitu ya, orang dewasa di rumahnya. Entah itu orang tuanya, entah itu mungkin ya siapapun orang dewasa yang tinggal di rumah dengan dia deh. Perlahan-lahan mulai ngajak untuk ya paling tidak membaca bukunya, kemudian bersama-sama mengerjakan soal yang ada. Walaupun jangan mempersepsikan atau berpikir bahwa kita harus sama persis dengan kondisi di sekolah, karena nggak mungkin sama persis. Ya, karena kan orang dewasa yang di rumah itu bukan guru, dia nggak punya keterampilan untuk ngajar, dan juga mungkin kemampuannya terbatas. Jadi yang penting anak-anak juga tetap bisa belajar sebisanya mungkin. Atau sebenarnya gini, kalau kita mau memperluas konsep apa itu pendidikan itu kan sebenarnya luas ya. Dia kan intinya kita belajar untuk adanya perubahan perilaku. Dari yang nggak tahu menjadi tahu, darinya tahu menjadi lebih paham, dari paham akhirnya bisa menganalisis atau mengevaluasi. Nah, sebenarnya namanya pendidikan nggak harus melulu dari materi sekolah. Sekarang kan yang saya tahu TVRI itu tiap pagi sudah menayangkan materi pelajaran sekolah dari SD
TK sampai SMA termasuk untuk orang tua. Kalau mereka susah internet, semoga tidak susah televisi ya. Jadi mereka tetap bisa nonton TVRI. Bisa nggak televisinya? Bisa, bisa. Nah, minta mereka untuk nonton TVRI. Kemudian belajar kan juga bisa dari hal lain. Misalnya belajar bagaimana caranya menanam toge pakai kapas, kacang hijau misalnya. Jadi ada aktivitas. Terus dia belajar bahwa oh ini makhluk hidup yang kalau si toge ini ditaruh, misalnya kalau masih kecil ya, masih SD ya, dibedain antara cuma ditaruh dalam rumah dengan taruh di luar rumah karena kualitasnya pasti beda. Atau belajar tentang bagaimana misalnya merebus telur kemudian mengupas kulitnya kalau anaknya masih kecil. Jadi itu motoriknya tetap bisa dipakai. Ya, jadi sebenarnya mungkin bantuin mamanya sih, tapi kita bikin supaya dia akhirnya belajar juga. Dan banyak hal. Tapi memang bantuan orang dewasa penting banget dalam hal ini. Jadi diajak diskusi, misalnya kayak anak saya tuh saya ajak diskusi, menurut kamu situasi seperti ini artinya buat kamu apa? Apa yang paling kamu nggak suka sama apa yang paling kamu suka dari kondisi ini? Itu juga belajar. Terus sambil nonton TV saya bilang, nih di TV lagi ada berita-berita kayak gini nih. Tapi saya lihat dulu ya beritanya apa dulu gitu ya. Yang saya pikir kalau jam segini masih aman. Nggak ada berita-berita pembunuhan yang gitu-gitu, jangan. Itu beresiko buat anak-anak di bawah umur gitu ya. Nah itu bisa kayak gitu sih Delvi. Jadi kita bisa pakai banyak cara untuk misalnya menggambar misalnya. Atau menuliskan cerita. Sebenarnya itu diary tapi itu dibuat dalam tulisan cerita gitu ya. Jadi anak-anak yang lebih besar mungkin bisa dibuat pakai nulis dan seterusnya. Gitu sih. Semoga bisa membantu ya, Delvi ya. Oke, Kak Esther. Terima kasih. Jess tolong dibantu. Nih ada yang nanya nggak ya di sini? Iya ada Kak, ada 2 orang yang nanya, Bang Bona sama Kak Santa. Aku bacain yang Bang Bona dulu ya Kak. Oh ada lagi Kak Leo. Oke dari Bang Bona dulu. Kamu tanya, kata kakak kita harus fokus dengan hal yang bisa kita kerjakan. Tetapi hal yang bisa kita kerjakan ini betul-betul harus kita kerjakan. Gimana caranya menangani ini, Kak? Makasih. Itu katanya. Oke, itu berarti tanggung jawab ya. Masalah tanggung jawab atau peran kita. Jadi kita juga harus sadar ya teman-teman bahwa misalnya kamu atau saya kan punya peran. Kayak kamu misalnya perannya seorang pelajar dan juga seorang anak misalnya. Nah peran-peran ini kan harus dilakukan nih. Yang namanya pelajar ada PR harus dikerjain. Yang namanya seorang anak bantuin beresin rumah dong. Jangan naruh piring habis makan geletakin begitu aja. Nah yang peran-peran ini tetap dikerjakan tapi standarnya yang tolong diperhatiin. Kalau kamu dengan situasi yang normal mungkin kamu tetap bisa punya standar yang harus begini, harus begitu. Misalnya, wah ini harus benar semua, misalnya. Oh ini harus begini, ya itu akan menyusahkan. Jadi jangan ada kata harus, tapi kerjakan sampai selesai. Ya, karena itu memang yang perlu dilakukan. Nah, bisa saja kamu mengerjakan sesuatu yang memang kamu lakukan sebagai bentuk tanggung jawab dengan apa yang bisa, gitu. Misalnya, anak saya tuh ada PR matematikanya, dan dia tuh merasa bahwa kayaknya dia nggak ngerti-ngerti, dia merasa guru matematikanya jauh lebih pintar ngajarin daripada saya. Saya bilang, oke, kondisinya adalah guru kamu nggak ada, yang ada hanya mama sama papa kamu gitu. Jadi kita harus bekerja sama gimana caranya kamu bisa mengerjakan ini sebisanya kamu. Kalau nanti ternyata ada yang salah, namanya juga masih belajar ya sudah. Kita ambil bagian itu sebagai yang namanya proses pembelajaran. Paling begitu sih. Nggak tahu yang nanya gimana nih. Seperti itu kah yang dipikirkan? Apakah bisa menjawab gitu ya? Nanti kalau dianggap nggak bisa menjawab, tolong ini lagi ya, ditanya lagi. Berikutnya Jess, yang mana ya? Udah berikutnya ada Kak Santa nih Kak. Kak Santa nanya, ada tips untuk bisa menghilangkan stres belajar dengan cepat Kak? Itu dari adiknya katanya. Sebenarnya gini sih, teman-teman, teknik kelola stres yang cukup sederhana adalah relaksasi pernafasan. Jadi teman-teman melakukan relaksasi pernafasan dengan cara 4-nya 4 kali. Artinya apa? 4 hitungan teman-teman menarik nafas dari lewat hidung, tahan 4 hitungan, kemudian keluarkan lewat mulut 4 hitungan, kemudian tahan lagi 4 hitungan, terus tarik lagi nafas, muter lagi kayak gitu. Nah,
cara 4-4-4-4 ini bisa kita lakukan dengan kondisi rileks. Terus teman-teman lakukanlah selama 5-10 menit di awal. Jadi itu latihan gitu. Misalnya sebelum mulai ngerjain PR sekolah, begitu dulu. Tapi ini saya juga harus kasih tahu ya. Ini keponakannya SD, SMP atau SMA ya? Karena ada perbedaan nih. Yang nanya. SMP, Kak. Oke, gini. Ada perbedaan span konsentrasi antara anak belajar di sekolah normal dengan kondisi normal dengan ketika kita semua sedang stay at home. Jadi kayak anak-anak kecil, anak SD, kalau di kelas dia bisa konsentrasi sekitar setengah jam atau 40 menit baru dia bel. Kalau di rumah itu paling lama 15 menit dia tahan. Udah, jadi memang alarm dalam tubuhnya jangan dipaksa. Kalau emang dia udah lelah ya memang break. Break itu bukan berarti ninggalin ya. Jadi break dulu. Misalnya jalan-jalan, mondar-mandir atau gimana, terus nanti sekitar 10 menit atau 15 menit kemudian balik lagi ngerjain. Kalau yang SMP berarti sekitar 30 menit itu paling lama udah span konsentrasi. SMA tambah lagi 15 menit sampai 20 menit. Memang orang semakin konsentrasinya tuh pendek kalau kita lagi stay at home. Nggak bisa lama-lama. Saya juga ngerasain hal itu. Di kantor nih kan, saya kan karena saya dosen, saya juga researcher dan saya harus menulis paper ya. Kalau di kantor, di tempat saya kerja, itu ya, di ruangan kerja saya tuh bisa 2 jam tanpa henti itu mengetik satu naskah ilmiah. Tapi kalau di rumah boro-boro 1 jam gitu. Karena kan nyambi gitu ngerjain hal yang lain dan juga mendengar suara yang lain ya, misalnya suara anak saya, suara tetangga teriak-teriak gitu misalnya. Jadi itu menjadi distraktor sebenarnya. Dan kita harus mencoba beradaptasi, menerima bahwa memang situasinya kayak gini, jangan ya marilah kita beradaptasi, marilah kita bertoleransi, tapi tetap perannya dikerjain, gitu sih kalau menurut saya ya. Ada lagi nggak, Jess? Kayaknya ada satu lagi deh. Ada, Kak. Dari Kak Leo, Kak nanya dong, rebahan terus itu sehat nggak sih, Kak? Dengan semua serba online ini, semua bisa diselesaikan dengan jari. Yang buat kita yang di kota dengan sumber daya yang cukup. Merasa nggak stres itu bagian dari stres nggak sih, Kak? Kayaknya aneh ya, nggak stres ya. Ya pertanyaannya filsuf banget ya. Tapi gini, kebetulan saya ini peneliti tentang penggunaan teknologi informasi atau internet dengan human behavior atau personality dan emosi gitu ya. Dalam riset yang saya lakukan, online itu memang ada bagusnya ya. Jadi membuat kita lebih cepat dan ya kita bisa kayak sekarang, saya bisa ketemu kalian, rumah saya di Tangerang yang jaraknya lebih dari 50 kilo dengan kalian gitu ya, dan kita tetap bisa bersekutu bersama. Tapi memang manusia itu desainnya bukan untuk interaksi online, desain dari Allah. Desain manusia adalah ketemu dengan manusia secara tatap muka. Jadi kalau kita online terus-menerus, itu nggak sehat sebenarnya. Itu bisa membuat ada dizziness dalam kepala kita. Kita akan merasa nggak enak secara fisik dan juga sebenarnya hati-hati dengan interaksi online yang terus-menerus lewat media sosial. Begini, ada satu konsep yang mengatakan atau hasil riset yang mengatakan bahwa pertemanan lewat media sosial itu membuat kita memang betul bisa mendapatkan teman yang banyak dalam waktu yang singkat. Ya, kita bisa secara surface gitu ya, permukaan aja, merasa nyaman, senang karena banyak orang yang merhatiin. Tapi jangan lupa bahwa kualitas dari pertemanan online belum tentu itu bagus. Karena tidak semua teman online kita paham apa yang kita rasakan atau yang kita pergumulkan, kira-kira gitu. Jadi perlu dibatasin, teman-teman perlu keluar dari kamar untuk berinteraksi dengan orang rumah, dengan adik, kakak, ayah, atau ibu. Jadi jangan hanya dengan online aja. Keluar sedikit, jalan kaki yang dekat-dekat rumah aja untuk olahraga, berjemur sedikit, do something dengan pekerjaan rumah. Yang cowok bantu ngepel dong, gitu ya. Yang cewek mungkin ini masa yang bagus untuk belajar masak kali ya. Jadi itu selalu ada optimistik di dalam peristiwa yang menekan gitu. Paling gitu sih. Kalau apakah normal kita tidak merasa stres? Sebenarnya sih ya bisa jadi dia secara subjektif memang tidak merasa stres dengan apa yang ada, tapi bukan berarti tidak stres sama sekali. Mungkin saja kamu itu stres tapi levelnya rendah. Atau kamu punya karakteristik masa bodoh.
Jadi juga hati-hati dengan orang yang tidak merasa tidak pernah merasa stres, juga harus hati-hati. Karena bisa jadi kamu mungkin kesannya kayak nggak peduli dengan apa yang terjadi dengan sekitar kamu, atau kamu selalu menganggap itu bukan masalah. Atau yang lainnya adalah kamu sebetulnya stres tapi levelnya rendah, kecil. Jadi kamu bisa coping dengan apa yang terjadi. Paling itu sih. Ada lagi kah? Ini ada yang panjang nih. Bener ya? Ini tanya ya? Dari Valeri. Itu ya, Jess ya? Iya, Kak. Oh ya, nih ada dari Kak Valeri juga. Ini panjang ya. Coba saya Ya. juga sambil baca juga nih. Mau bertanya, Kak, untuk pembelajaran memang ada hal positif dan negatif. Namun dengan melihat hal positif saja pun kadang masih kurang, Kak, karena hal negatif yang dirasakan lebih terasa. Seperti ketidakmengertian dalam belajar, sudah usaha belajar namun tetap tidak mengerti, mengerjakan tidak maksimal, dan akhirnya skenario yang buruk selalu terbayang. Apakah ada hal yang bisa membantu melihat dan merasakan hal positif lebih baik terlepas dari kondisi tersebut, mengingat kadang relasi dengan keluarga ataupun teman juga tidak membantu atau tidak bisa diajak kerjasama saat ini? Gitu, Kak, pertanyaannya. Iya, ini mungkin saya juga harus tanya balik. Apakah ini terkait dengan masalah standar pencapaian? Anak saya yang paling gede selalu merasa bahwa kalau PR sekolah salah satu itu udah kayaknya gimana banget gitu, sesuatu yang oh my god, this is my bad day. Sementara anak saya yang paling kecil bener 3 aja udah seneng banget gitu. Wah, biasanya gue cuma bener 2. Dan itu tuh apa ya, saya selalu bilang bahwa buat anak saya yang paling gede, so what's wrong with salah satu gitu. Ada apa dengan nilai 95? Ada apa dengan nilai 99? That's good. Bahkan kalau kamu cuma dapat 65 atau 50, saya juga akan bilang oke, kalau itu memang kamu kerjakan dengan optimal, udah usaha. Jadi barangkali coba cek standarnya. Apakah kamu berpikir bahwa paham itu harus mengerti semua tuntas? Ini yang kadang-kadang saya juga harus mengkritisi diri saya sendiri dan juga mahasiswa yang saya ajar. Kondisi kita lagi kayak gini. Materi sekolah juga memang saya juga udah bilang sama beberapa guru, sebaiknya materi sekolah juga jangan diberikan semuanya begitu aja, karena itu menjadi beban. Tidak hanya buat guru tapi juga buat murid. Nah, teman-teman, mari kita menerima diri kita sendiri, menerima kelemahan ataupun kelebihan diri kita sendiri. Kalau emang kita udah di titik yang paling tinggi, kita sudah tidak mampu lagi, terima diri, udahlah, memang saya nggak sanggup. Ya sudah, nanti saya coba tanya dengan teman lain, coba perbaiki. Mungkin memang selama ini saya selalu merasa berpikir bahwa si ini paling juga nggak bisa, si itu juga paling nggak bisa. Nah, pikiran-pikiran kayak gitu yang membuat kita rugi sendiri akhirnya. Jadi harus coba buka persepsi bahwa belum tentu orang yang saya pikir dia nggak mampu, dia betulan nggak mampu. Jangan-jangan dia bisa ngejelasin ke saya gitu. Jadi tidak underestimate dengan orang lain atau juga tidak merasa terlalu bagaimana banget dengan diri kita sendiri. Ini masalah persepsinya sih menurut saya yang perlu untuk diubah dulu gitu ya. Ya kalau memang udah sampai sebatas itu dilakukan dan hasilnya belum optimal, bersyukurlah dengan apa yang sudah bisa dilakukan gitu ya. Ingat tadi 3 hal yang harus kita miliki supaya kita berhasil dari coping stress: optimis, komitmen, dan bersyukur. Jadi memang kalau nggak ada rasa syukur, kita akan selalu merasa tidak puas gitu ya. Belum tentu orang tua kita nggak ngerti apa-apa. Memang mungkin dia tidak bisa menjawab apa yang kita tanya terkait dengan pelajaran sekolah. Tapi orang tua kamu membangkitkan semangat kamu, membangkitkan optimisme kamu bahwa tenang aja, masih ada besok untuk bisa mengerjakan lewat tanya-tanya teman, atau coba kalau kamu nggak ada kendala internet, googling gitu, lihat YouTube. Saya bilang sama anak saya, Mama nggak tahu sejarah, Mama paling bodoh dalam hal sejarah, see the YouTube. Saya bilang gitu. Langsung dia bilang, Mama gua sekolah tinggi tapi dia nggak ngerti sejarah. Bodoh, saya bilang, saya emang nggak tahu. Jadi lihat aja di YouTube, nanti kita coba sama-sama nonton, nanti kita lihat itu yang kamu nggak ngerti itu apa sih sebenarnya, dan si YouTube bisa jawab nggak apa yang kamu nggak ngerti, saya bilang gitu. Karena yang namanya pendidikan sumbernya banyak banget, nggak harus dari buku sekolah kamu. Di zaman canggih kayak sekarang, kamu bisa cari dari banyak sumber untuk bisa mendapatkan jawaban. Ya, tapi paradigma berpikirnya harus dikelola dulu ya. Standar harus diperhatikan, terima diri dan bersyukurlah.
gitu ya. Oke. Apakah ada lagi? Ada Kak, ada 2 lagi. Oke, silakan. Jadi Yang mana? dari Bang Ini ada Andre ya nanya. juga. Oke, Ini aja ya ada teman-teman. Andre ini bukan ya? Iya, sebelumnya ada Bang Ben yang nanya, Kak, PSBB membuat rumah menjadi ruang publik. Bagaimana kiat memberikan ruang privat bagi pribadi? Oke, Ben, dulu tuh ada seorang ibu dari Wesley Bersaudara. Wesley ini kan terkenal dengan menulis lagu-lagu rohani ya. Jadi kalau nggak salah namanya Susan Wesley ya, nama ibunya mereka ini. Dia itu punya anak banyak zaman itu, banyak banget, mungkin sekitar 5 atau 7 orang, dan rumahnya kan mereka orang susah, dan akhirnya dia merasa sangat lelah dengan semua hal di rumah, memasak, mencuci, dan ngurus anak-anak. Dan dia dengan rumah yang kecil, dia merasa bahwa dia tidak punya ruang private untuk dirinya sendiri, bahkan untuk hanya duduk diam. Tapi dia punya celemek, jadi kalau dia lagi pengen punya ruang privat buat dirinya sendiri, dia biasanya duduk di pojokan dapur, anaknya lari-lari sana-sini, kan ada 7 kalau nggak salah, anaknya ribut banget, dia tutup mukanya dengan celemeknya, kemudian dia hanya diam, dan sambil diselipi dengan doa, dan kayak orang lagi AWG aja gitu, tutup mukanya pakai celemek, udah, itu ruang privatnya dia. Nah, sebenarnya kalau itu di rumah dan kita adalah pengelola rumah tangga, memang kita harus bikin kesepakatan sih dengan orang di rumah kita gitu ya, tentang bagaimana kapan dan di mana, pojok mana, tempat mana yang sebaiknya itu disediakan untuk masing-masing menghargai kalau memang orang di rumah itu ingin me time misalnya, ya. Dan kalau di ruang yang ini misalnya itu untuk kumpul keluarga, atau waktu-waktu misalnya jam-jam segini sebaiknya tidak diganggu untuk direcoki misalnya, karena mungkin pengen mengerjakan sesuatu dengan serius. Ini masalah komunikasi sih kalau menurut saya, disepakati aja ya. Paling itu sementara untuk Bang Beni. Kalau yang panjang tadi tuh Jess, tadi yang panjang tadi tuh saya lihat. Oh, jadi tapi sebelum Bang Andre ini ada yang nanya, Kak, siswa yang nanya. Tapi iya, boleh. Pertanyaannya gini, Kak. Kak, gimana sih cara memimpin organisasi tapi anggotanya pada nggak antusias? Harus dengan sifat tegas atau gimana, Kak? Dan cara mengatasinya gimana ya, Kak? Itu. Nah, sebenarnya kalau kayak gitu, kita ingat lagi dengan tadi tuh problem fokus sama emotion fokus. Kalau kita mau pakai problem fokus, coba ditelusuri sebenarnya yang nggak bikin antusias itu apa? Apakah kegiatannya, atau memang cara kita berinteraksi atau bekerja sama begitu? Karena kan banyak banget faktornya. Itu harus coba ditelusuri. Nah, cara telusurinya adalah ngobrol, nanya dari hati ke hati. Misalnya ada di dalam organisasi itu ada 5 atau 7 orang atau mungkin 10 atau lebih. Ya tanya ke beberapa orang yang kayaknya saya agak mudah untuk ngobrol misalnya. Boleh aja. Apa sih yang membuat kita kayaknya lembek banget, turun banget gitu. Tanya dulu. Jadi jangan selalu menggunakan persepsi kita. Tiap orang bisa punya persepsinya masing-masing. Sebaiknya tanya dulu. Jadi mencari masalah. Nah, setelah udah mencari, jadi ini ceritanya kita sedang menggali data. Nah, setelah ketemu, udah dapet nih informasinya, misalnya dari 10 orang yang saya tanya, 3 atau 4 orang, dicatat, kemudian dipelajari, ditelaah. Oh, ternyata yang bikin mereka nggak antusias karena kita tuh kegiatannya dari tahun ke tahun itu-itu aja, nggak ada sesuatu yang baru. Nah, pengen dong ada yang baru walaupun cuma 1. Berarti harus bikin kegiatan yang inovasi. Bagaimana bisa muncul inovasi? Inovasi selalu bisa ada dengan memodifikasi hal-hal yang lama. Atau kita bisa berdiskusi nih. Karena kadang-kadang kalau sendirian tuh nggak ketemu idenya gitu. Jadi ngobrol lagi dengan orang-orang tertentu yang mungkin saya merasa nyaman. 2 sama 3 orang aja, jangan terlalu banyak gitu. Kadang-kadang kalau terlalu banyak jadinya ngobrol gosip gak karu-karuan gitu ya. Nanti jadi cerita Korea sendiri gitu. Nah, setelah ngobrol gitu, diskusi, baru deh kita putusin, oh iya, kayaknya kita bisa bikin ini. Nah, abaikan dulu standar-standar tinggi yang harus ini, harus itu, harus yang kayak gitu-gitu harus hati-hati nih teman-teman. Kalau harus itu cuma menjadi tekanan, teman-teman harus pikirin baik-baik.
Tapi kalau itu sesuatu yang memang menjadi kemutlakan di satu organisasi yang tidak boleh dilanggar, ya teman-teman harus menghormati ketentuan itu. Nah, tapi intinya teman-teman gali data, cari tahu, kemudian analisis dan pikirkan bersama. Jadi jangan cuma sendiri gitu, ya. Ingat di masa pandemi ini banyak banget inovasi muncul loh. Dan itu nggak nyangka. Banyak banget inovasi-inovasi muncul. Ada lagi Kak Jess? Oke, yang terakhir nih Kak, dari Bang Andre. Oh iya, panjang ini. Mengenai stres. Aku punya teman dan termasuk aku juga pernah alami sih. Stres suka muncul dari kelelahan karena pekerjaan atau usaha kita melakukan sesuatu, tapi setelah itu direspon tidak sesuai ekspektasi atau bahkan seperti tidak dihargai, akhirnya stres. Nah, stresnya itu biasanya karena intimidasi ke diri sendiri juga, merasa nggak ada satupun orang memperhatikan atau mengerti diri kita, ditambah lelah dan bayang-bayang sendiri, Kak. Nah, dari sisi psikolog nih, Kak, kalau kita punya kecenderungan sering atau terus-menerus begitu, apakah ada sesuatu yang salah, Kak? Atau biasa aja? Terus gimana cara ngatasinnya, Kak? Please dong pertanyaanku, pergumulan nih, Dek, gitu katanya. Ini bisa jadi coping stressnya mungkin nggak efektif gitu. Andre, sebetulnya kalau stres itu memang selalu ada kaitannya dengan fisik sebenarnya sih. Cuma saya nggak bisa terlalu detail ngejelasin karena kesannya jadi kuliah banget gitu ya. Kalau menurut konsep teorinya, kalau fisiologis atau fisik kita sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan, memang udah penat, otot kayaknya tegang gitu ya, sendi rasanya ngilu, ada kemudian kita stres atau pusing tapi pindah-pindah posisi di kepala. Pusing saya di sini, pindah lagi sini, kayak kutu aja gitu pindah-pindah. Nah, itu kemungkinan besar sebenarnya kita stres gitu. Nah, kalau kayak gitu, sebetulnya cara yang paling tokcer adalah istirahat sih. Kalau fisiknya udah kayak gitu. Jadi, salah satu alarm dari stres kita adalah fisik. Fisik itu ngasih tanda, sebenarnya sinyal. Almarhum Didi Kempot itu sebetulnya dia sudah merasa lelah, tapi dia nggak ngeh. Asisten pribadi juga nggak ngeh. Makanya nyerahnya ke jantung gitu ya. Nah, fisiknya tuh udah ngasih alarm, ya sebaiknya istirahat. Get relax gitu ya. Lakukan pernafasan yang tadi saya sampaikan. 4 hitungan tarik nafas, 4 hitungan tahan, 4 hitungan keluarkan dari mulut, kemudian 4 hitungan tahan, gitu lagi, tarik lagi, tahan, keluarkan, tahan, tarik lagi gitu terus. Coba dulu 5-10 menit. Nanti kalau udah terbiasa bisa 15, 20 menit, bahkan 30 menit. Jadi beneran kayak orang sedang saat teduh sambil tarik nafas, keluarkan nafas, dan seterusnya. Itu harus dilakukan. Karena kalau enggak, fisikmu terganggu, enggak ada yang bisa dilakukan dengan optimal. Kemudian yang kedua yang saya perhatikan di sini adalah, ini masalah penerimaan diri sih kalau menurut saya. Mempersepsikan tentang sesuatu. Kita kadang-kadang stres karena merasa kayaknya kok gue nggak diliatin sih, gue udah capek-capek, kok nggak ada yang menghargai. Nah, ini kita kayaknya harus menerima kondisi sih. Ada orang sekitar kita yang mungkin memang karakteristiknya seperti itu. Dia mungkin nggak ngeh apa yang kita lakukan. Karena mungkin orangnya ya take it for granted, misalnya cuek begitu. Sementara kita orangnya pekerja keras yang gimana banget. Ini masalah perbedaan karakteristik. Kalau kayak gitu, karena perlu juga dilakukan emotion focus strategi coping, yaitu mengutarakan kepada teman-teman bahwa ini sebenarnya, tapi pakai kata saya ya, bukan pakai kata kamu. Kamu tuh bikin saya begini, kamu tuh, nah itu bikin berantem namanya. Tapi kalau dengan kata saya tuh merasa sangat capek dengan hal ini, tapi ngomongnya dengan nada yang biasa aja, nggak perlu marah-marah. Nah, saya merasa bahwa kayaknya apa yang saya lakukan itu mungkin nggak dilihat oleh kalian, betulkah kalian begitu? Jadi mengkonfirmasi, karena bisa jadi ini kamu yang mempersepsikan, bisa jadi orang lain nggak begitu sebenarnya. Jadi konfirmasi ke orang lain itu perlu. Dan ini sekaligus untuk membuat kamu punya relasi yang lebih baik dengan orang-orang tertentu dan melatih kecakapan berkomunikasi dengan orang lain. Emotion focus perlu dilakukan. Jadi cari tahu sebenarnya tumpahkan, tapi dengan cara yang bijak begitu. Nah, setelah dia ngomong, itu kan nanti bisa dialihkan menjadi problem fokus. Jadi solution gitu ya. Mikirin, oh kalau tadi kan dia ngomong, ya
abis kalau lo begini sih lo, nah itu jangan langsung emosi ya, pikirin dulu. Oh oke, lo ada saran nggak buat gue, sebaiknya gue gimana? Nah setelah itu kamu pikirin baik-baik dari apa yang diomongin orang dan apa yang menurut kamu sendiri. Jadi jangan langsung oke deh gue begini ya, jangan begitu juga, coba pikirin dulu. Nah setelah itu kamu share lagi bahwa oke, setelah mikir gue begini. Tapi memang menerima kondisi diri dan menerima kondisi orang lain itu juga perlu. Kadang kita perlu adaptasi. Mungkin kita, ini karena perbedaan karakteristik ya, mungkin kita orang yang sangat fokus dengan target, sementara orang lain itu nggak fokus dengan target, dia fokusnya adalah kebersamaan dan keceriaan gitu. Jadi kalau kita semakin banyak menuntut ke banyak orang, si orang tertentu mungkin jadi kesel sama kita. Ini orang nuntut banget sih misalnya. Nah itu yang kayak gitu, ini perlu dipikirkan, perlu mengubah sih paradigma tentang belum tentu orang seperti itu, belum tentu saya seperti ini gitu sih. Paling itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Gitu ya Andre, semoga menjawab setidaknya sedikit hal bisa dijawab gitu. Terima kasih banyak Kak. Ya sama-sama Andre. Gimana Jess? Oke Kak, tadi udah ya hampir setengah juga. Kak. Jadi aku tutup di kesimpulan kayak gini yang aku dapat tuh, di balik tertekannya kita harus tetap ingat kalau kita tuh nggak sendiri, ada Tuhan yang selalu bersama sama kita, dan ada 3 syarat tadi buat ngatasin stres kita. Yang pertama ada optimis, komitmen, dan bersyukur. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mendengarkan lagu penutup dari Bang Bona. Kepada Bang Bona dipersilahkan. Ya, bersyukur ya kita sudah mendengarkan sharing dari Kak Esther. Terima kasih Kak Esther untuk sharingnya. Dari Riando mungkin ya. Ya, semoga kita bisa menjadi orang yang optimis dalam Tuhan. Amin. Amin dong. Amin. Aku nunggu slide dari Riando ya. Amin Mon. Semangat. Gak apa-apa Bang, lanjut aja. Slidernya nggak ada ya? Atau udah ada. Okay. Ya, untuk menutup BSF hari ini kita nyanyikan lagu Doa Mengubah Segala Sesuatu, yang sebenarnya ini adalah solusi paling pertama dan paling mudah ya yang bisa kita lakukan untuk kita manajemen stres. Jadi silahkan teman-teman mengambil hati untuk kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Saat keadaan ada di luar kemampuanku, berdiam mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depan mengecewakan perasaanku, menutup mata memandangmu, saat doa mengubah segala doa orang benar kita doakan dengan yakin berkuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan.
seperti mana di saya mengalir kemana pun kau mau, tiada yang mustahil. Katamu doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan mengecewa perasaan Kemudian aku kembalikan kepada moderator Gigi. Terima kasih Bang Bona. Nah, kita sudah sampai ke penghujung. Aku minta Kak Esther untuk menutup dalam doa. Kepada Kak Esther. Baik, teman-teman yang terkasih, kita akan mengakhiri persekutuan kita. Mari kita berdoa. Allah yang mengerti kondisi kami, yang mengerti apa yang menjadi pergumulan dan apa yang kami rasakan, biarlah kami senantiasa mengingat akan Engkau ketika kami berpikir bahwa kok orang lain tidak memahami kami, bahkan orang yang terdekat dengan kami juga tidak memahami kami. Tetapi kami tahu bahwa Engkau adalah satu-satunya pribadi yang paling tahu dan bisa memahami kami. Tolong kami Tuhan untuk boleh menjadi orang yang optimis, orang yang berkomitmen dengan peran kami, baik sebagai seorang pelajar maupun sebagai seorang anak di rumah. Tolong kami juga senantiasa bersyukur dengan apa yang sudah kami miliki, dengan apa yang bisa kami lakukan. Kami bersyukur kami masih bisa sekolah dibandingkan dengan orang-orang lain yang tidak bisa bersekolah. Walaupun kami mungkin menggerutu dengan banyaknya tugas sekolah yang diberikan. Tetapi justru itu menunjukkan bahwa kami masih memiliki pendidikan yang baik yang Tuhan anugerahkan buat kami. Ajar kami untuk tetap bisa kuat, beradaptasi, toleransi, dan berjuang untuk melakukan yang terbaik demi nama Tuhan, demi kebaikan kami, dan juga orang-orang di sekitar kami. Kalau kami akhirnya galau, kami sulit, kami merasa tidak sanggup, biarlah kami boleh menerima kondisi itu dan akhirnya menyadari bahwa memang kami tidak mungkin sendirian dan harus meminta bantuan dari orang lain yang dekat dan juga terlebih kepada Tuhan yang paling mampu membuat kami melakukan apapun. Terima kasih Tuhan, ada banyak pergumulan, ada banyak pikiran yang kami miliki, biarlah Tuhan sendiri yang boleh menata dan memberikan rasa semangat, optimisme, dan juga keterampilan untuk mengelola stres yang kami miliki hari demi hari. Terpujilah Engkau ya Allah, penjaga kami yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Esther. Ya, terima kasih juga. Oke teman-teman, ada pengumuman nih. Nah, ini pengumumannya. Jadi ini live on YouTube Perkantas Indonesia. Kita namanya Simak ya kalau nggak salah. Bukan. Ya, betul. Simak, betul. Oh ya benar. Berdiri Ya, di Indonesia HDSN 2020 Hari Doa Siswa Nasional. Jadi itu ada di setiap Senin. Tapi sekarang di Senin tanggal 11 Mei 2020. Waktunya jam 5 sore, WIB, WITA, WITA itu 6, dan 7 untuk WIT. Nah, gitu teman-teman pengumumannya. Jadi langsung aja nanti pantengin hari Senin di YouTube-nya Perkantas. Oke. Nah, sebelum kita berpisah kembali melakukan kegiatan kita masing-masing, aku persilakan teman-teman untuk bersatu dulu secara pribadi. Oke, satu dulu selesai. Nah, udah boleh teman-teman di-unmute, dibuka videonya. Boleh berfellowship bersama-sama secara virtual.